Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal ngobrolin soal Arsenal Football Club. Satu nama yang udah jadi sinonim sama gaya, sejarah panjang, dan juga inovasi. Ya, mereka ini dikenal sebagai The Gunners, dan kita akan cari tahu kenapa julukan itu dan semua warisan mereka bisa begitu melegenda. Jadi, gimana ceritanya? Perjalanan Arsenal selama lebih dari 1 abad ini adalah sebuah kisah transformasi yang, jujur aja, luar biasa. Dari awalnya yang sederhana banget, sampai jadi salah satu nama terbesar di dunia olahraga. Ini bukan cuma cerita soal sepak bola, tapi lebih dari itu. Oke, pertama-tama, biar kita paham dulu, sebesar apa sih Arsenal ini? Warisan mereka itu dibangun di atas rentetan pencapaian yang bikin mereka beda dari yang lain. Angka-angkanya ini udah bicara sendiri. 13 gelar liga, rekor 14 piala FA. Mereka juga yang paling lama bertahan di divisi teratas tanpa pernah degradasi. Dan yang paling fenomenal, tentu saja, mereka satu-satunya tim yang pernah menyelesaikan satu musim penuh Premier League tanpa kalah sekalipun. Inilah pilar-pilar legenda mereka. Sekarang, yuk kita mundur jauh ke belakang, ke titik di mana semuanya dimulai. Kisah Arsenal itu nggak dimulai di bawah lampu stadion yang megah, tapi justru di tengah bisingnya pabrik amunisi. Coba kita lihat evolusi awalnya. Dari Dial Square jadi Woolwich Arsenal, terus pindah ke Highbury. Tapi momen kuncinya ada di tahun 1919. Promosi yang penuh kontroversi itu bukan cuma mengubah takdir mereka, tapi juga menyalakan api persaingan sengit yang panasnya masih terasa sampai sekarang. Dan inilah hasilnya. Derby London Utara. Setiap kali Arsenal dan Spurs ketemu itu bukan sekedar pertandingan biasa. Ini udah jadi pertarungan harga diri yang akarnya tertanam dalam sejarah perselisihan lebih dari 100 tahun lalu. Klub hebat itu biasanya dibentuk oleh para pemikir hebat. Sekarang kita bahas para manajer visioner yang nggak cuma bawa pulang trofi, tapi benar-benar mengubah wajah klub dan bahkan permainan sepak bola itu sendiri. Ada Herbert Chapman di era 30-an dan Arsene Wenger di era modern. Keduanya ini revolusioner di zaman mereka masing-masing. Chapman membawa taktik modern dan identitas visual klub, sementara Wenger mengubah total cara pandang sepak bola Inggris soal profesionalisme, diet pemain, dan gaya bermain. Dampak mereka itu mirip, bisa dibilang paralel, membentuk dua era keemasan yang jadi penentu sejarah Arsenal. Di bawah Arsene Wenger, tim ini memulai sebuah perjalanan yang nggak masuk akal. Mereka mencetak rekor baru di Inggris, rentetan pertandingan liga tanpa pernah kalah. Jumlahnya 49. Dan di dalam 49 pertandingan itu ada satu musim di mana angka yang paling penting adalah ini, 0. Ya, 0. Itulah jumlah kekalahan mereka selama satu musim penuh Premier League 2003-2004. Pencapaian gila ini ngasih mereka julukan abadi, The Invincibles. Sebuah prestasi yang mungkin gak akan pernah bisa diulang lagi dan selamanya mengukuhkan tempat mereka dalam sejarah. Sekarang kita lihat simbol-simbol yang bikin Arsenal langsung dikenali dimanapun di dunia. Karena identitas visual mereka itu sama pentingnya dengan koleksi trofi di lemari piala. Identitas mereka ini terus berevolusi, tapi selalu setia sama akarnya. Meriam, sebagai penghormatan ke pabrik amunisi Royal Arsenal, selalu jadi pusatnya. Dari awalnya 3 meriam, jadi 1, desainnya terus diperbaharui, tapi simbol kekuatan dan asal-usul itu nggak pernah hilang. Di balik simbol-simbol itu, ada sebuah filosofi, Victoria Concordia Crescit, yang artinya kemenangan melalui harmoni. Moto dalam bahasa Latin yang dipakai sejak 1949 ini merangkum nilai utama klub. Kesuksesan sejati itu datang dari persatuan dan kerjasama tim. Dan kalau ada satu kompetisi yang paling mencerminkan DNA-nya Arsenal, itu adalah Piala FA. Mereka udah menangin piala ini 14 kali, lebih banyak dari klub manapun. Ini adalah kompetisi yang benar-benar jadi milik mereka. Oke, jadi gimana warisan ini dibawa ke era modern? Setelah masa-masa emas di bawah Wenger, klub ini menghadapi tantangan baru, mencari identitas dan kejayaan lagi di abad ke-21. Perjalanan mereka di era modern ini penuh dengan perubahan besar. Pindah ke Emirates Stadium yang super canggih itu menandai era finansial yang baru. Tapi perginya Wenger meninggalkan lubang yang sangat besar. Tapi di bawah komando mantan kapten mereka, Mikel Arteta, sebuah proses pembangunan kembali dimulai. Mereka berhasil angkat piala FA lagi, dan yang paling penting, dengan skuad yang muda dan berbakat, mereka sekali lagi bersaing di papan atas. Ini semua membawa kita pada satu pertanyaan terakhir.
Di tengah lanskap sepak bola modern yang didominasi oleh uang besar, apakah filosofi inti Arsenal, kemenangan melalui harmoni, masih bisa jadi formula untuk meraih sukses tertinggi? Nah, jawaban dari pertanyaan itulah yang akan menentukan babak selanjutnya dalam kisah The Gunners.